Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tugas besar teori bahasa dan automata. Jadi di sini saya Muhammad Taufiq Ramdhani akan membahas tentang soal yang pertama yaitu token recognizer. Intinya di sini kita akan bikin DFA untuk kita di sini inisialisasi buat si objek DFA-nya ada apa aja kayak ada state, alphabet, transition function, initial state, final state, dan current state. Lalu di sini ada reset. Reset tuh fungsinya buat kayak ulang statusnya yang dari saat ini ke uh, initial state awal. Lalu untuk transition ini tuh buat mengubah statusnya berdasarkan simbol input. Dan kalau ditolak dalam alfabet, maka dia akan dipindah ke state buangan atau QB. Lalu yang accept ini untuk yang pertama kita riset dulu. Udah itu setiap simbol dalam string input menggunakan metode transition. Lalu mengembalikan true jika status akhir setelah memproses string adalah final state, dan jika sebaliknya maka false. Dan di sini ada aturan transisinya, kayak aturan transisi biasa. Kita totalnya ada sampai state ke 16, lalu ada state pembuangan dan state final state. Lalu kita mulai initial state-nya dari 0 dan final state-nya di key. Lanjut untuk main-nya, boleh ke bawah. Intinya main-nya di sini kita bisa ngin nginputin tag apa yang mau kita cek. Lalu kita kita cek dulu di sini, jika dia accept maka statusnya accepted, dan jika tidak maka dia di-reject. Dan inputan ini tuh bisa looping sebanyak mungkin, dan jika kita udah nggak mau cek apa-apa lagi, maka kita tinggal ketik exit. Untuk nomor duanya yang parser, Oke, ya intinya yang awalnya eh, berbeda dengan token recognizer yang tadi, tapi ke intinya sama aja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas. oke. Jadi yang pertama ini kita ada fungsi pickstack. Di sini fungsi itu digunakan untuk ngecek elemen teratas dari stack tanpa menghapus elemen tersebut. Jadi untuk ngecek aja. Lalu untuk parsernya, di sini ada function parser. Ini untuk terminalnya bisa dilihat. Dan ini untuk non terminalnya ada 9. Lalu di sini untuk PDA itu terdapat S, kalau ketemu doc HTML maka akan memunculkan ini doc HTML dan M. Lalu untuk kalau ketemu HTML ini kurung akan memunculkan HTML A dan kurung HTML. Untuk selanjutnya M juga sama. Kalau muncul HTML akan kalau apa membaca HTML akan muncul seperti ini. Yang A sama, untuk selanjutnya mirip. Lalu untuk W itu kalau nggak menemukan apa-apa, dia nggak menemukan apa-apa juga. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi pertama itu kita bikin stack-nya dulu, stack-nya itu kosong. Lalu kita itu masukin tanda pagar untuk penanda yang dia paling terakhir, dan juga kita setelah itu masukin S nanti ini dia bakal bisa eh, turunan gitu sesuai tadi yang di atas tadi, yang parser di atas tadi. Lalu eh, lalu kita membuat variable tag untuk mengumpulkan karakter-karakter yang membentuk suatu tag. Setelah itu kita tuh loop setiap karakter dalam HTML tadi. Setelah itu kita ngecek tagnya itu, kalau misalnya nilainya 100 dia berarti tag, kalau misalnya enggak berarti dia bukan tag gitu. Setelah itu kita pick. Nah, di pick ini
kita ngambil nilai teratas dari stack tanpa perlu ngehapus. Setelah itu kita loop kalau misalnya nilai teratas stacknya itu non terminal. Nah kalau misalnya emang non terminal, kita ngehapus nilai teratas tadi stacknya. Setelah itu kita loop lagi step simbol yang ada dalam aturan produksi PDA tadi berdasarkan non terminal saat ini dan tag yang kita dapatkan. Setelah itu while loop, oh setelah itu kita tadi udah buat ngecek itu. Setelah itu kita if top in terminal, ngecek nilai teratas itu terminal apa bukan. Kalau misalnya dia terminal, berarti nilai yang teratas itu enggak, kita ngecek lagi kalau misalnya nilai teratas itu sama kayak tag ya tadi, berarti itu kita hapus lagi atau kita pop. Kalau misalnya bukan tag, berarti muncul error dan muncul pesan top is not tag. Setelah itu kalau misalnya token recognizer-nya itu -1 atau bukan tag, dia berarti kita tetap bikin kosong tag ya tadi. Setelah itu kita pop si pagarnya tadi yang di awal dimasukin. Nah makanya nanti kita returnnya itu kalau misalnya panjang stacknya 0 berarti dia valid. Tapi kalau misalnya si panjang stacknya itu ada isinya dan bukan 0 berarti error. Dan ini yang di bawahnya itu adalah contoh inputan yang mana kalau misalnya kita run, coba di run. Balik. Balik yang tadi aja. Nah ini kalau misalnya di run tadi itu, jadi kita tuh inputannya itu kita tentukan di dalam codingannya, bukan setelah di run atau di dalam terminalnya gitu. Dan di situ terlihat untuk yang pertama itu dia valid, yang kedua itu dia invalid karena yang HTML terus yang ketiga itu valid, dan yang keempat itu invalid karena bodinya itu. Sekian penjelasan dari tugas besar kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.